Perkara dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 dinilai merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Nilai itu berasal dari berbagai jenis kerugian yang perlu ditanggung, yakni kerugian lingkungan dan ekonomi serta biaya pemulihan. Kejaksaan Agung selaku penyidik sudah menetapkan 16 tersangka baik dari pihak swasta maupun PT Timah. Kasus timah ini turut menyeret nama-nama populer seperti suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, dan Helena Lim, perempuan yang dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Salah satu saksi ahli penyidik, akademisi dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Bambang Hero Saharjo, menyebut kasus timah sepanjang 2015 hingga 2022 telah menyebabkan kerugian 271 triliun rupiah. Jumlah itu terdiri dari kerugian lingkungan 157,83 triliun rupiah, kerugian ekonomi lingkungan 60,27 triliun rupiah, dan biaya pemulihan lingkungan 5,25 triliun rupiah. Selain itu ada pula kerugian di luar kawasan hutan sekitar 47,7 triliun rupiah. Penghitungan kerugian dilakukan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sementara itu data berupa letak, luas, hingga koordinat dari lokasi tambang milik perusahaan didapatkan saksi ahli dari penyidik. Dengan bekal itu, tim ahli merekonstruksi kejadian pada tahun 2015 hingga 2022 menggunakan bantuan citra satelit untuk memantau luas bukaan tambang serta arah pergerakan lokasi tambang. Sejauh ini penyidik Kejagung telah memeriksa 172 orang saksi untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengelolaan timah tambang milik PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asabri disertai dugaan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Beni Cokro Saputro dengan tuntutan hukuman mati. Jaksa menyebut Beni Cokro telah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan dan tindak pidana pencucian uang. Selain hukuman mati, Beni Cokro juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar 5,7 triliun rupiah. Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya akan disita dan dilelang. Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asabri ini, negara dirugikan hingga 22,7 triliun rupiah. Halo teman-teman, balik lagi di pembahasan kita hari ini. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cornelia Midah. Saya dari program studi bimbingan dan konseling. Saya angkatan 2025B. Dan di pembahasan kita hari ini, kita akan mengangkat kasus yang berjudul kasus korupsi dan ekonomi. Ada pula alasan saya mengangkat kasus ini. Yang pertama itu relevansi tinggi terhadap kondisi nyata di Indonesia. Pertama, yang kedua, menunjukkan adanya masalah struktural bukan sekedar individu. Yang ketiga, dampaknya luas dan multidimensional. Yang keempat, penting untuk mengkritis tata kelola pemerintahan. Yang kelima, relevan dengan pengembangan ilmu dan pendidikan anti korupsi. Yang keenam, memiliki urgensi jangka panjang. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kita, yaitu kasus korupsi dan ekonomi. Kasus korupsi dalam sektor ekonomi, khususnya yang melibatkan perusahaan besar seperti PT Timah Tbk dan PT Asabri, menunjukkan problem struktural yang sangat dalam tata kelola keuangan negara di Indonesia. Dalam kasus pengelolaan lahan tambang PT Timah, dugaan kerjasama ilegal tidak hanya merugikan negara secara finansial dalam jumlah besar, tetapi juga memperlibatkan adanya praktik kolusi antara pihak korupsi, pemerintah, dan aktor-aktor lainnya yang memiliki akses terhadap sumber daya strategis. Hal ini menandakan bahwa korupsi tidak lagi bersifat individual atau sporadis,
melainkan sudah mengakar sebagai bagian dari sistem yang memungkinkan praktiknya penyalahgunaan kekuasaan berlangsung secara terorganisir. Dari sudut pandang ekonomi politik, kasus ini memperlihatkan bagaimana sumber daya alam yang seharusnya menjadi aset publik justru dimanfaatkan oleh segelintir elit untuk menguntungkan pribadi atau kelompok. Dampaknya bukan hanya pada kerugian negara, tetapi juga pada ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Sementara itu, kasus PT Asabri menjadi contoh nyata bagi penyimpangan dalam pengelolaan dana investasi dapat berdampak sistematik. Dana yang seharusnya digunakan untuk menjamin kesejahteraan anggota militer dan aparat negara justru disalahgunakan melalui investasi yang tidak transparan dan berisiko tinggi, bahkan diduga serta dengan rekayasa. Dalam perspektif tata kelola, kasus ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk peran regulator dan lembaga audit. Kegagalan ini tidak hanya mencerminkan kelemahan institusional, tetapi juga memperlihatkan adanya konflik kepentingan yang tidak terkelola dengan baik. Ketika aktor-aktor yang seharusnya menjaga integrasi sistem justru terlibat dalam praktik korupsi, maka kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara menjadi runtuh. Lebih jauh lagi, kasus korupsi kota haji dan pengelolaan investasi memperlihatkan bahwa praktik korupsi tidak mengenal batas sektor, bahkan merembah ke ranah yang memiliki dimensi moral dan religius. Hal ini menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang lebih luas karena masyarakat merasa dikhianati dalam aspek yang seharusnya dijaga kesuciannya. Dalam analisis kritis, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk moral hazard yang diperparah oleh lemahnya penegakan hukum dan budaya impunitas. Ketika pelaku korupsi tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, maka efek jerat tidak tercipta dan praktik serupa berpotensi terlalu berulang. Peran Komunis Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam menangani kasus ini menjadi sangat penting, namun juga menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi politik maupun kelembagaan. Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum semata, tetapi juga memperlakukan secara keseluruhan kasus-kasus korupsi high profile ini mencerminkan krisis integritas dalam sistem ekonomi dan pemerintahan. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat pembangunan, memperlebar ketimpangan sosial, dan merusak tatanan moral masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini, termasuk reformasi kelembagaan, penguatan sistem pengawasan, serta pembangunan budaya anti korupsi di seluruh lapisan masyarakat. Tanpa langkah-langkah tersebut, korupsi akan terus menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di Indonesia. Dari sisi sosial, korupsi juga menciptakan ketimpangan yang semakin tajam. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan justru bocor ke tengah individu atau kelompok tertentu. Akibatnya, masyarakat luas harus menanggung dampak berupa layanan publik yang buruk, akses pendidikan yang tidak merata, serta fasilitas kesehatan yang tidak mendamai. Ini menciptakan lingkungan setan, kemiskinan,
yang sulit diputus. Menariknya, dalam banyak kasus, korupsi juga berkaitan dengan budaya organisasi. Dalam berperan institusi, praktik-praktik tidak etis bisa menjadi normal karena sudah berlangsung lama dan tidak pernah ditindak secara serius. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang permisif terhadap pelanggaran. Pegawai baru yang masuk ke dalam sistem tersebut cenderung mengikuti pola yang sudah ada, sehingga korupsi terus direproduksi dari generasi ke generasi. Dalam konteks kebijakan publik, solusi terhadap korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penindakan. Pendekatan preventif harus diperkuat, misalnya melalui digitalis sistem pelayanan publik untuk mengurangi interaksi langsung yang berpotensi membuka peluang suap. Selain itu, transparansi anggaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga menjadi kunci. Peran teknologi seperti big data dan artificial intelligence dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara lebih cepat dan akurat. Tidak kalah penting adalah pendidikan anti korupsi sejak dini. Masyarakat perlu dibekali dengan nilai-nilai integritas dan kesadaran hukum agar tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peran strategis dalam membangun budaya anti korupsi melalui edukasi dan kampanye publik. Dan dari sekian banyaknya kasus-kasus yang saya bahas dari tadi, tanggapan saya terhadap kasus-kasus korupsi di sektor ekonomi seperti yang melibatkan PT Timah Tbk dan PT Asbari pada dasarnya mengarah pada satu kesimpulan besar. Ini bukan sekedar penyimpangan individu, tetapi cermin kegagalan sistematik dalam tata kelola negara. Kalau dilihat dari perspektif mahasiswa, terutama dalam kajian ekonomi politik, kasus ini menunjukkan bahwa struktur kekuasaan di Indonesia masih sangat rentan terhadap praktik state capture. Artinya, kebijakan publik yang seharusnya berpihak pada kepentingan masyarakat luas justru bisa dibajak oleh elit yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Dalam kasus PT Timah, misalnya pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya menjadi aset strategi negara, malah dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini memperlihatkan adanya relasi tidak sehat antara negara, korporasi, dan aktor-aktor politik. Kemudian, kalau kita masuk ke kasus PT Asabari, persoalannya menjadi lebih kompleks karena menyangkut dana publik yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan aparat negara. Penyalahgunaan dana investasi ini bukan hanya soal kerugian finansial, tetapi juga menyangkut hilangnya rasa aman bagi para peserta. Ini menunjukkan bahwa prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas belum menjadi optimal. Bahkan bisa dibilang pengawasan internal dan eksternal masih lemah, sehingga membuka ruang bagi praktik dan integrasi sebelum berjalan optimal. Bahkan bisa dibilang pengawasan internal dan eksternal masih lemah, sehingga membuka ruang bagi praktik manipulasi investasi. Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini juga berkaitan dengan budaya organisasi yang permisif terhadap korupsi. Ketika praktik-praktik menyimpang sudah dianggap biasa, maka individu yang masuk ke dalam sistem akan cenderung menyesuaikan diri, bukan melawan. Ini juga membuat korupsi menjadi sulit diberantas karena sudah menjadi bagian dari budaya, bukan sekedar pelanggaran hukum.
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memang sangat penting dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Tetapi di sisi lain, KPK juga menghadapi tantangan besar, terutama dari tekanan politik dan melemahkan kelembagaan. Ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga saja, tetapi membutuhkan komitmen kolektif dari seluruh elemen negara, termasuk pemerintah, aparat, penegak hukum, dan masyarakat. Menurut saya, solusi yang bisa ditawarkan harus bersifat komprehensif, tidak hanya represif, tetapi juga preventif. Selain itu, penting juga untuk membangun kesadaran bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan budaya. Kalau masyarakat masih mentoleransi praktik-praktik kecil seperti suap atau gratifikasi, maka akan sulit mengharapkan perubahan besar di tingkat elit. Secara pribadi, saya melihat kasus-kasus ini sebagai alarm keras bahwa reformasi birokrasi dan tata kelola ekonomi di Indonesia belum selesai tanpa adanya pembenahan yang serius dan berkelanjutan. Korupsi akan terus menjadi penghambat utama dalam mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sekian kasus yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.